Saya Rina Tiara Tabeta, NIM 1911341102. Dan saya Maria Lukiani Andriani dengan NIM 1911134149. Ibu dan Bu Luki punya pantun loh. Siapa yang mau mendengarkannya? Oke, baik. Tinggi badan, amat sesampai. Petani pergi mengambil talas. Lanjut, Bu Luki. Rajin belajar, pangkal pandai. Semangat terus, jangan malas. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dengan keadaan baik-baik saja ya. Ya, pada pagi hari ini ada yang masih ingat tidak? Tepuk semangat. Semua dengan sikap yang tegak dan duduk yang rapi ya. Kita akan coba tepuk semangat supaya anak-anak biar semangat pada pagi hari ini untuk melakukan aktivitas pembelajaran di pagi hari ini. Kita coba tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Apa kalian sudah bersemangat di pagi hari ini? Ya, harus semangat ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas, Budi. Amin. Terima kasih Budi. Oh iya, apakah ada teman kalian yang berhalangan hadir pada pagi hari ini? Sekarang Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Abel, Adit, Andrea, Budi, Cindy, Dea, Niko, Putri, Sela, Titus. Baik, semuanya hadir. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan ada yang tahu selain kita belajar jenis-jenis sudut di pagi hari ini? Kalau ada yang tahu, tunjuk tangan ya. Oh ya, kamu, Cindy, apa? Ya, benar sekali Cindy. Jadi, pada pagi hari ini kita belajar dengan materi jenis-jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku. Silakan untuk peralatan dikeluarkan, dipersiapkan. Kita akan memulai pembelajaran di pagi hari ini dengan hikmat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya, siapa yang mengetahui materi pembelajaran mengenai sudut? Boleh pengertian, ciri, dan jenis. Ayo silakan. Siapa yang menjawab?
Angkat tangannya ya. Iya, Cesa. Benar sekali. Ada lagi? Adit. Oke, baik. Jadi, Cesa dan Adit menyebutkan jenis-jenis sudut. Ada 3 jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Ya, jawaban mereka berdua benar sekali. Tepuk tangannya. Ibu mempunyai 3 benda. Yang pertama, benda ini. Yang kedua, benda ini. Tutup toples. Yang terakhir, benda ini. Ada 3 buah benda. Dan ibu akan bertanya kepada kalian. Pada benda pertama ini, apakah ini merupakan membentuk sebuah sudut? Tidak. Alasannya kenapa tidak membentuk sebuah sudut? Ya, jadi benda ini tidak merupakan membentuk sebuah sudut. Karena benda ini memiliki atau mempunyai banyak garis lengkung pada sisi kanan, sisi kiri, dan bagian bawah. Pada benda yang kedua, apakah ini merupakan membentuk sebuah sudut? Tidak. Kenapa, Titus? Ya, benar. Ini tidak merupakan membentuk sebuah sudut. Karena benda ini masih ada garis lengkung di sisi-sisinya. Dan yang terakhir, pada benda ini. Apakah ini membentuk sebuah sudut? Ya, benar. Ini merupakan membentuk sebuah sudut karena mempunyai garis lurus. Kok ibu memegang seperti ini mempunyai garis lurus. Yang pertama di sini dan yang kedua sisi bawah. Wah, anak-anak ibu pintar sekali ya menjawab pada benda-benda yang ibu mempunyai. Baik, setelah kalian menyimpulkan dan menjawab pertanyaan dari yang ibu berikan mengenai benda tadi, apa yang kalian dapat simpulkan mengenai pengertian sudut? Silakan dijawab dan angkat tangannya ya. Ya, silakan. Baik. Ada lagi? Ya, benar sekali. Jadi, yang dimaksud dengan sudut adalah daerah yang tersusun dari 2 garis yang saling berpotongan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai 3 jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku,
sudut lancip, dan sudut tumpul. Nah, silakan perhatikan pada gambar berikut ya. Dalam gambar tersebut, coba kalian perhatikan titik sudut O. Nah, titik sudut O itulah yang dimaksud atau yang disebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku mempunyai atau memiliki derajat sebesar 90 derajat. Dan pada gambar yang kedua, silakan diperhatikan gambar yang kedua. Dalam gambar tersebut, titik sudut O itu yang disebut dengan titik sudut lancip. Sudut lancip sebesar atau besarnya kurang dari 90 derajat. Dan gambar yang terakhir, silakan perhatikan gambar berikut. Dalam gambar berikut, perhatikan titik sudut O. Titik sudut O itulah yang membentuk sudut. Ada yang tahu? Ya, sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai Andrea? Ya, benar. Sampai 180 derajat. Setelah belajar tentang sudut, kita akan belajar tentang pengukuran tidak baku. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Akan saya contohkan seperti ini. Hu, semangat. Gitu ya, kita coba bersama-sama. 3, 2, 1. Hu, semangat. Kita ulang sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Hu, semangat. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pengukuran tidak baku. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pengukuran? Ya, Budi. Ya, benar. Jadi, kegiatan membandingkan suatu benda. Sesuai dengan jawaban Budi tadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang akan diukur. Nah, tadi kan saya sudah katakan di awal kita akan belajar pengukuran tidak baku. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengukuran tidak baku. Jadi, pengukuran tidak baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasilnya tidak sama. Jadi, apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya berbeda juga. Lalu, ada apa saja contoh pengukuran tidak baku? Ada yang bisa menjawab? Belum ada? Ya, akan saya beritahu. Jadi contohnya seperti jengkal, depa, langkah. Bisa juga dengan spidol, juga dengan batang korek api. Akan saya beri contoh. Saya akan mengukur buku ini dengan menggunakan jengkal seperti ini. 1 jengkal, 2 jengkal.
Buku ini panjangnya 2 jengkal. Sekarang saya akan memberi contoh satu lagi dengan cara mengukur meja dengan spidol. 1 spidol, 2 spidol, 3 spidol. Panjang meja ini adalah 3 spidol. Nah, setelah melihat beberapa contoh tadi, kalian sudah mulai paham kan mengenai pengukuran tidak baku? Sekarang kita akan praktekkan bersama-sama, yaitu dengan menggunakan jengkal. Kalian akan mengukur meja di depan kalian, buku paket kalian, dan buku tulis kalian. Kemudian hasilnya nanti ditulis di buku kegiatan. Kemudian hasilnya nanti kalian urutkan dari meja, buku paket, dan buku tulis. Tentukan juga mana yang paling panjang dan mana yang paling pendek. Diurutkan mulai dari yang pendek terlebih dahulu ya. Saya beri waktu 15 menit. Bagaimana? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya. Kalian pasti semua sudah mulai paham ya. Sekarang apakah ada yang mau membacakan hasil pengukurannya? Ya, Dea, silahkan. Ya, terima kasih Dea. Jadi punya Dea yang panjang adalah meja dengan 9 jengkal. Kemudian buku paketnya dengan 4 jengkal. Dan juga buku tulisnya dengan 3 jengkal. Apakah ada lagi yang mau membacakan hasilnya? Ya, Dino, silahkan. Ya, terima kasih Dino. Jadi punya Dino, mejanya panjangnya 8 jengkal. Kemudian buku paketnya dengan 3 jengkal. Lalu buku tulisnya dengan 2 jengkal. Ya, pasti hasil pengukuran satu anak dengan anak yang lain berbeda. Itu wajar karena kita mengukurnya dengan satuan tidak baku. Jadi dari ketiga benda yang tadi yang paling panjang adalah ya meja. Lalu yang sedang adalah ya buku paket, dan yang paling pendek adalah ya buku tulis ya. Terima kasih. Berarti kalian di sini sudah paham tentang pengukuran tidak baku ya. Sudah paham kan materi yang tadi mengenai pengukuran tidak baku? Itu harus selalu kalian ingat ya. Pengertian pengukuran tidak baku itu tadi apa? Ada yang bisa jelaskan? Ya, pengukuran yang apabila digunakan mengukur hasilnya satu orang dengan orang lain akan berbeda. Lalu ada apa saja pengukuran tidak baku tadi? Ya, jengkal. Lalu apa lagi? Ya, depa. Lalu apa lagi? Langkah. Apa lagi? Ballpoint. Ya, benar semua dan masih banyak lagi. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau bertanya sedikit. Dari pembelajaran awal tadi sampai sekarang, kita sudah belajar apa saja? Ya, tentang sudut. Terus tadi jenis-jenis sudut ada apa aja? Ya, lancip. Terus siku-siku, apalagi? Tumpul, ya betul. Terus kita belajar apa lagi? Ya, pengukuran tidak baku. Lalu macam-macam pengukuran tidak baku ada apa aja? Ya, jengkal, terus depa, terus langkah, apalagi? Ballpoint, ya betul semuanya. Kalau kalian sudah paham harus selalu diingat ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran selanjutnya. Dengan ini pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan ya bergantian yang memimpin doa. Sekarang yang memimpin doa pada tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa ya?
Tanggal 18. Hayo, siapa yang tanggal 18? Oh ya, Nadia, silahkan memimpin doa. Oke, terima kasih Nadia. Silahkan keluar kelas dengan teratur dan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan.